Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. 2 hari terakhir saudara, kurs rupiah memang sudah menguat. Tetapi pelemahan rupiah sebelumnya memberikan damage yang luas bagi sektor real, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. 2 pekan lalu saudara, Kompas Bisnis pernah mengulas tentang survei Bank Indonesia yang menggambarkan masyarakat pesimistis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan selama 6 bulan ke depan. Apakah tren investasi yang masuk ke Indonesia kini mulai bergeser dari padat karya menjadi padat teknologi? Yang pasti, angka PHK tahun ini mulai serius. Kita ke data selanjutnya. Nah, saudara, memakai data Kementerian Tenaga Kerja pada periode Januari sampai 19 Juni kemarin, jumlah pekerja yang terkena gelombang PHK ini mencapai 27.793 pekerja. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, pada Kompas ID bilang, total pekerja yang kena PHK sampai akhir tahun 2024 bisa lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Kalaupun ada kenaikan, jumlahnya hanya sekitar 20% dari angka yang sudah ada. Nah, sebagai informasi saudara, sepanjang 2023, total pekerja yang terkena PHK ini tercatat sekitar 60.000 orang. Lalu provinsi mana yang angka PHK-nya tidak baik-baik saja? Kita ke data selanjutnya. Jawa Tengah ini jadi provinsi yang sempat diharapkan tumbuh bagi industri padat karya, saudara. Nyatanya, salah satu wilayah pusat pertumbuhan ekonomi ini juga menghadapi rutinitas PHK. Nah, buktinya saudara, dari Januari sampai Juni 2024, ini ada 7.437 orang yang kena PHK. Catatan merahnya, jumlah itu bahkan hampir mendekati total pekerja yang terkena PHK pada tahun 2023, yakni sebanyak 8.588 orang. Nah, terlihat ya gambaran seriusnya PHK di Jawa Tengah. Ini hanya 6 bulan loh, hanya 6 bulan angkanya ini sudah hampir mendekati angka setahun penuh di 2023. Bayangin nanti kalau tambah 6 bulan lagi gimana. Nah, penyebab PHK ini kan sangat beragam saudara. Ada kurs yang fluktuatif, kesulitan beroperasi, gagal bayar tagihan listrik. Lalu penyebab paling serius yang harus jadi perhatian pemerintah, yaitu sulit bersaing dengan produk impor hingga akhirnya tutup usaha. Nah, ini adalah salah satu masalah yang penting dan harus dicari solusinya oleh gubernur yang akan bertarung di Pilkada Jawa Tengah. Mudah-mudahan ya ada program konkret penciptaan lapangan kerja. Tentang sektor apa aja yang kena PHK, kami punya data berikut ini. Nah, sektor mana saja yang marak PHK nih saudara? Ini ada tekstil, garment, alas kaki, sampai penyamakan kulit. Nah, ini menjadi sektor yang paling banyak diterjang badai PHK. Industri tekstil dan pakaian jadi saudara pada triwulan 1 2024 ini tumbuh 2,6%. Ini relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang sebesar 4,5%. Tekanan PHK ini datang memang dari naiknya harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar rupiah. Nah, tapi ada masalah lain saudara yang juga jadi isu strategis, yaitu relokasi pabrik tekstil dari Indonesia ke Vietnam dan Bangladesh. Nah, inilah wajah ketika industri padat karya terpukul saudara. Efek domino ke penyerapan tenaga kerja turun tajam dibandingkan dengan sektor jasa. Nah, ini kita belum ngomongin ya PHK di sektor teknologi seperti yang terjadi di Tokopedia. Nanti kita akan bahas juga. Saat PHK meluas saudara, berdasarkan Indeks World Competitiveness Ranking 2024, peringkat daya saing Indonesia justru naik ke posisi 27 dari posisi 34. Indonesia mengalahkan Inggris, Jepang, Turki, Malaysia, dan Filipina. Presiden Joko Widodo bilang kinerja pemerintah melalui penertiban Undang-Undang Cipta Kerja, kondisi dunia usaha yang makin kompetitif, serta stabilitas kondisi ekonomi Indonesia jadi faktor kenaikan daya saing Indonesia. Presiden mengingatkan pentingnya stabilitas politik, mata uang, dan produktivitas untuk peningkatan daya saing.
2024 naik signifikan. Ini penting karena ranking daya saing kita di dunia dari yang sebelumnya 44 melompat ke 34, kemudian sekarang melompat lagi ke angka 27. Artinya apa? Stabilitas politik itu penting. Artinya stabilitas mata uang itu penting. Artinya peningkatan produktivitas itu penting. Dan yang dinilai dari kita, kenaikan utama daya saing Indonesia itu karena kepemerintahan, karena dunia usaha, dan karena ekonomi kita. Saudara, Bursa Efek Indonesia menerapkan kebijakan papan pemantauan khusus tahap 2 atau Full Periodic Call Auction untuk mengurangi manipulasi dan meningkatkan keadilan pasar. Selengkapnya, Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama Direktur Panen Aset Manajemen, Rudianto.